Halo, assalamualaikum teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga teman-teman sekalian dilancarkan segala aktivitasnya dan sampai seharian nanti semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, masih di kebun gemar ya. Kali ini saya udah di kebun belakang rumah lagi. Dan rencananya saya mau panen bunga telang yang pagi ini udah mulai mekar. Banyak sekali mekarnya, jadi hampir setiap hari bunga telangnya itu mekar sampai banyak ya. Jadi saya mau panen karena kebetulan pagi ini saya belum masak sayur, jadi saya mau lalapan dengan bunga telang. Bagus. Kebetulan tadi pagi bikin nasi goreng, terus belum masak sayur dan belum masak lauk juga. Jadi kayaknya pas banget kalau makan nasi goreng ditemani bunga telang. Kebetulan juga ada sedikit sepoka, jadi kayaknya tuh saya ngebayangin tuh enak banget ya. Ini bunga telangnya saya tanam udah hampir setahun lebih, dan karena selama 3 bulan ini musim penghujan, jadi sepertinya dia udah sangat-sangat subur banget. Padahal saya cuman menanamnya di karung kecil, karung beras yang ukuran 15 kilo. Jadi mungkin karena musim hujan, jadi tumbuhannya itu jadi subur-subur ya. Nggak cuman tumbuhan sayur-sayuran kita yang subur, tapi rumput-rumput juga sangat merajalela dan tumbuh dengan liarnya di kebun belakang rumah kita. Sampai-sampai saya itu benar-benar kewalahan untuk membasmi rumput-rumput yang tumbuh di belakang rumah. Nah, ini udah banyak banget, alhamdulillah sudah kita panen semuanya bunga telangnya dan cukup untuk lalapan kita pagi ini. Apa sayang? Untuk mama. Terima kasih, mama mau makan dulu. Ada udah sarapan? Enak, udah sarapan ya sama kakak ya? Enak loh. Petus, makannya petus ya? Makan sama kakak petus. Nah, ini dia nasi gorengnya. Saya mau sarapan dulu dengan kembang telang dan cepoka. Ada juga air jeruk, perasan jeruk lemon dari kebun belakang rumah kita. Saya nggak pakai gula ya. Nah, oke teman-teman, selamat sarapan juga buat teman-teman sekalian di rumah ya. Untuk cepokanya saya kemarin dikasih oleh neneknya anak-anak karena kebetulan kakeknya itu habis pulang dari kebun, jadi bisa panen cepoka dari kebun. Yang tanaman cepokanya itu tumbuh liar banyak banget di kebun kakek. Usai sarapan kemudian kita memandikan adik Kenes karena belum mandi, dan rupanya belum sisiran, belum bedaan, adik Kenes sudah menemukan adanya kelapa parut. Ini kelapa parutnya dimakan sama adik Kenes, kayaknya memang dia senang banget. Sering juga dia makan kelapa parut yang mentah begini, mungkin ada krimi-kriminya ya, jadi dia doyan banget. Nah, karena tadi suami yang udah belanja ke pasar, karena kebetulan lewat pasar, jadi suami langsung beli jantung pisang, kemudian sama kelapa parutnya. Rencananya siang ini kita mau masak jantung pisang di santan, kemudian pakai telur yang direbus. Setelah tadi udah saya peras kelapanya dan kita pisahin juga santan kental dan santan cairnya. Sekarang kita lanjut mau kupas dari jantung pisangnya ini ya. Ini agak lama juga kita kupas jantung pisangnya. Kenapa? Karena kita mau pisahin satu persatu antara kelopak-kelopaknya.
dengan bunganya ya. Jadi bunganya ini enggak saya buang, tetap semuanya saya gunakan, tetapi nanti kita akan membuang seperti ada sedikit tangkai putih di dalam bunga pisang ini yang kalau nggak kita buang itu nanti hasilnya akan keras ya waktu kita konsumsi. Jadi alangkah nggak nyamannya waktu makan karena ada yang satu tangkai putih itu yang agak keras. Jadi saya di sini mau satu persatu nanti akan membuang dari tangkai putih yang ada di bunga jantung pisang ini. Setelah semuanya nanti kita bersihkan, baru nanti kita akan rebus jantung pisangnya ini sampai benar-benar empuk. Baru kemudian kita masak menjadi sayur santan dengan kuah kuning ya. Nah, ini kalau untuk yang agak tengah begini, saya hanya potong-potong begini aja, agak besar-besar, lalu nanti akan lembut sendiri waktu kita rebus. Jadi saya nggak biasa merajangnya seperti kalau mau ditumis ya. Kalau mau ditumis memang kadang-kadang ada sebagian orang itu yang dirajang kecil-kecil, nggak dipisahin seperti ini. Tapi kadang kebiasaan saya itu memang saya pisahkan antara bunga-bunganya ini. Jadi nanti dari bunga itu kita hanya akan membuang dari tangkai putih yang ada di dalam bunganya saja. Nah, ini memang agak lama proses ini, tapi nanti waktu kita masak itu akan enak karena tidak ada yang keras-keras. Memang membutuhkan kesabaran ya, harus satu persatu. Jadi waktu saya pesiang bunga jantung pisang ini sampai saya harus ambil posisi duduk karena kecapean juga kalau berdiri terus di dapur. Jadi saya harus duduk di lantai untuk membersihkan satu persatu dari jantung pisang ini. Kemudian sayur ini nanti akan saya tambahkan selain telur rebus, saya akan tambahkan terong hijau, terong telunjuk yang kebetulan masih ada sisa dari tumis terong kemarin. Kemudian ada juga cepoka yang masih lumayan banyak, jadi saya mau campurkan sedikit cepoka. Kebetulan suami juga beli tempe juga, jadi saya mau campurkan juga sedikit tempe untuk campuran dari sayur bunga jantung pisang ini. Pesiang dari bunga jantung pisang ini memang harus sabar ya, karena dia memang satu persatu untuk menghasilkan sayur jantung pisang yang enak gitu ya. Karena kalau dirajang kecil-kecil, saya takutnya nanti akan sangat terlalu halus-halus dan lembut-lembut sekali. Jadi saya memang sukanya itu dipisah satu persatu begini ya dari bunganya. Dan ini kebetulan para bocil-bocil yang sekolah sudah pada pulang karena memang udah menunjukkan siang hari. Jadi mereka ingin banget membantu mamanya di dapur. Oke, semuanya udah kita pesiang dan ini adalah sisa dari putik yang mengeras tadi ya. Jadi harus kita buang. Dan lanjut saya mau rebus-rebus dari jantung pisangnya ini supaya nanti waktu kita masak akan lebih cepat karena sudah kita rebus dan dia sudah empuk. Untuk kelopaknya saya sengaja nggak rajang-rajang karena memang untuk supaya kita bisa menikmati dari tekstur bunga pisang ini ya. Jadi waktu dimakan itu terasa banget dari rasa bunga pisang ini. Lanjut bumbu-bumbu yang saya gunakan enggak macam-macam, bumbu simpel aja, yaitu bawang merah, bawang putih, ada sedikit cabai, kemudian ada kunyit juga, dan ini terong dari sisa kemarin, terong telunjuk. Kemudian saya mau gunakan sedikit dari cepoka,
dan tempe juga. Semuanya kita rajang-rajang terlebih dahulu. Untuk tempe saya enggak banyak-banyak, sebagiannya mau saya goreng juga ya. Dan sayur kali ini memang enggak pedes-pedes banget karena kebetulan anak-anak enggak begitu doyan pedes-pedes, jadi mereka suka kuahnya yang enggak begitu pedes, jadi saya enggak banyak-banyak kasih cabenya. Setelah semua kita rajang-rajang, nanti kita akan siap untuk blender. Untuk kali ini kita lihat dulu dari rebusan jantung pisangnya. Kayaknya ini udah benar-benar empuk, tapi rupanya saya lupa menaruh sedikit garam, atau ada sebagian yang menggunakan minyak goreng juga supaya tidak hitam dari rebusan jantung pisang ini. Tapi kayaknya saya tadi lupa, nggak saya taruh garam. Jadi ini ada sebagian kelopak yang masih hitam-hitam banget ya. Tapi nggak apa-apa, karena nggak mengurangi rasa dari jantung pisangnya itu sendiri ya. Dan saatnya kita mau blender dari bumbunya. Saya tambahkan sedikit ketumbar dan juga 1 buah kemiri aja. Jadi semua dari bumbu ini nanti kita mau blender sampai halus. Nah, sekarang saatnya kita blender. Jangan lupa kita beri sedikit air. Setelah semua nanti di blender, baru nanti kita tumis bumbunya. Untuk jantung pisang ini kita cuci lagi ya, karena pastinya ada agak kelat-kelatnya dari air rebusannya ini, jadi harus kita cuci dan kita peras supaya menghilangkan dari rasa sepat jantung pisangnya. Ini telurnya semuanya harus kita kupas satu persatu untuk nanti kita cemplungkan ke dalam sayurnya. Langsung aja saya siapkan wajan, tapi pertama-tama saya akan menggoreng dari tempe yang sebagian tadi, karena kali ini saya nggak beli lauk yang lain-lain, jadi kita mau makan pakai lauk tempe goreng aja. Sedang untuk telur rebusnya yang kita cemplung ke sayur nanti akan jadi lauknya anak-anak, karena mereka senang banget dengan telur rebus yang dicemplung ke sayur. Sekarang kita mau kupas telurnya satu persatu, dan ini pelan-pelan banget ya, karena kadang-kadang telur rebus yang seperti ini tuh bisa melengket di kulitnya kalau kita nggak hati-hati. Nah, ini udah siap kita kupas telurnya. Kali ini kita mau langsung tumis aja bumbu-bumbunya. Untuk bumbu yang digoreng saya gunakan bawang putih goreng dan daun jeruk purut. Baru kemudian nanti kita masukkan dulu dari tempenya ya. Jadi biar tempenya itu agak kering. Setelah kita goreng tempenya udah mulai kuning-kuning, saya akan masukkan terong cepokanya, karena lumayan terong cepokanya udah beberapa hari yang lalu, jadi tekstur dari kulitnya ini jadi lebih keras, beda dengan kalau kita baru petik ya, jadi masih crunchy. Tapi kalau udah beberapa hari gitu nanti dia menjadi lebih keras kulit luar dari cepoka ini. Nah, setelah kita selesai menggoreng tempe dan terong cepokanya, saya mau sedikit masukkan santan kental terlebih dahulu, dan kita biarkan santannya sampai sedikit menjadi minyak. Baru kemudian kita tumiskan dari bumbu kuning dari sayur kita ya. Kita tumis terlebih dahulu bumbu-bumbu ini sampai agak beraroma, baru kemudian kita akan masukkan dari bahan-bahan dari sayur kita.
Iya, daun pohon nangkanya udah ada gendulnya apa nih? Gatal kucing. Ya sak jempol. Apa itu Pucil? Wah, aku jatuh. Itu gendong-gendong. Bye. Love you. Love you nih. Tangan hitam semua. Kamu pinter. Ntar lagi matang ya. Oke. Ya, pinter. Setelah sebentar tadi kita tumis bahan-bahan dari sayurnya, sekarang saatnya kita masukkan santan cairnya. Jangan lupa telurnya juga kita langsung masukkan saja supaya lebih terasa wanginya dari sayur ini. Dan kita tunggu sampai mendidih karena semua bahan sebenarnya sudah matang. Jadi kita tunggu dulu sampai mendidih, baru nanti sudah siap kita hidangkan. Jangan lupa kita tambahkan juga bumbu-bumbu penyedap sesuai selera kita ya. Rupanya Pak suami udah nggak sabaran, udah kelaparan karena memang masaknya ini udah sangat kesiangan. Dan ini sayurnya udah mateng, tapi saya pengen tambahkan sedikit santan kentalnya supaya warnanya lebih cantik dan lebih gurih ya. Wah, rupanya si bocil juga udah pada teriak-teriak. Kayaknya mereka udah nggak sabaran pengen segera makan siang. Enak banget, wangi. Wow, wangi ya? Oke. Iya, tapi ini telur. Telur kuah kuning, pakai jantung pisang. Dan terong nih, terongnya enak banget. Ya ini udah jadi nih, tengoklah. Alhamdulillah sayurnya udah mateng, siap kita hidangkan untuk menu makan siang. Nah ini dia, kita makan siang dulu ya teman-teman sekalian. Selamat makan siang juga buat teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Ini sih kurangnya cuma satu, nggak ada ikan asin dan nggak ada sambelnya. Mungkin nanti sore baru saya akan goreng ikan asin dan sambel ya. Panas ya, Dek? Ikan asin enak banget ya. Lanjut, usai makan siang, kebetulan matahari bersinar sangat terik, jadi nggak ada mendung-mendungnya seperti hari-hari kemarin. Dan saya mengajak anak gadis saya, Mbak Gendis, untuk menemani ke kebun yang paling belakang karena saya penasaran banget untuk melihat apakah ada rebung yang bisa kita panen ya, karena udah lama banget juga kita nggak panen rebung. Soalnya sepertinya belum ada tunas-tunas baru lagi, tapi ini saya penasaran, jadi saya mau langsung ke belakang juga. Iya, ada satu lagi tuh kayaknya.
satu dua lagi. Kemarin ada satu udah jatuh, ditemuin abang. Udah mulai musim jatuh nih. Yes, kita mau lihat rebung. Oh, ini bunga paku kelabang, paku pasak bumi apa ya? Ini bunga ini. Simba. Oke, petik yuk. Ini sama daunnya nggak usah ya? Susah. Kita mau ngecek apakah ada rebung apa enggak. Udah lama nggak kita cek. Boleh. Ini kerjaan abang nih. Dia belah-belah durian di sini. Nih guys, duriannya di sana guys, itu deh guys pohonnya. Nah ini pohonnya duriannya besar banget nih. Pohon duriannya besar banget. Dan aduh, ini dimakan tupai ini loh. Tengok nih, ini pohon mama dimakan tupai apa monyet nih. Monyetnya kelaparan. Dan duriannya tuh banyak tuh, banget di sana. Tere, tuh bertumpuk-tumpuk di sana, nggak nampak ya. Nah, kita cari rebung aja. Pegang, susah kan pegang-pegang kan? Mama, gimana taruh rebungnya, Mama? Ada mama bawa plastik, bismillah. Semoga ada. Kemarin sih ada kecil. Waduh, kecil ini udah diambil orang nih. Ini kayaknya udah diambil orang. Nih, tuh udah duluan orang lagi, Mbak. Dikorek-korek sama orangnya. Kemarin di sana ada kok diambil orang. Oh enggak. Ini kok ditebangin ya? Pohon bambu kita ditebangin orang. Tuh nih, tebangin orang ini ada dua nih. Itu apa? Tuh, udah dua tuh ditebangin tah. Jatuh. Nah, ini ya kecil ya. Ini kecil sejak kapan ya? Gak gede-gede. Waduh, berarti nggak ada guys. Lama ini. Ini kecil yang kemarin kayaknya. Ini kecil kan nanggung ya. Itu ada dua yang kecil. Dua kecil tapi nanggung banget petik. Nggak ada isinya mah, segitu kecil banget. Ini di sana nggak ada nih. Aduh, dalam-dalam itu ngeri. Udah yuk, nggak ada berarti. Itu apa, Mak? Mana sayang? Itu TV. Dalamnya TV kayak gitu. Ngapain sih? Si ini dipetikin tuh sih. Udah ngerti loh. Kok mirip ikan? Mana mirip ikan? Iya, itu adalah TV, Nak. Tabung TV itu, tabung TV dibuang ke situ. Nggak ada. Bukan. Nggak ada rebungnya, guys. Kok pada ditebangin sih ini? Coba cari yang di samping sebelah sana itu. Iya, oke. Kan kemarin lagi pernah lihat yang besar banget itu. Iya. Ini ya, guys, ini kok. Nah, ini ditebangin orang nih. Yang rambutnya. Ini tebanginnya pakai tumpul. Pisau tumpul. Sini juga belum ada. Ini bekas kemarin kita petik. Ish. Nggak ada guys. Nah itu yang kita batang besarnya bekas kita petik yang di sini kemarin kan udah busuk ini. Batangnya udah busuk. Nggak ada rupanya. Belum rezeki. Memang kayaknya mama lihat ini kita agak lama ini. Panen rebungnya agak lama. Karena aku segede apa ya? Bukan, kayaknya nggak ada yang baru loh. Nggak ada rebung baru. Nggak ada sayang. Timbun ya. Nggak mau lah mama. Udah yuk pulang yuk. Nggak rezeki ya guys. Kita pulang aja. Yuk. Nggak jadi. Yang nggak ada rebungnya. Ini kan bambu kita nih ditebangin orang. Itu apa sih orang itu ya? Ada dua tanda di sini. Tanda apa? Tanda batang di situ sama masih. Iya itu ayah yang nandain. Nah itulah tanah kita. Sampai ke paret ini. Paret sono ke pagarnya sekolah itu. Udah yuk pulang yuk. Pulang saja tidak rezeki. Rezekinya apa ya? Durian jatuh lah. Berharap durian jatuh. Oh ada mbak, itu mbak ada satu lagi mbak tengok nggak mbak? Tuh, gede banget tuh.
Enggak gede sih. Nah, satu biji til mana sih? Nah, ini dia nih. Satu apa dua ya nih? Aku nggak bisa lihat, Mama. Ya. Masya Allah, rupanya belum ada rezeki untuk kita. Rebungnya juga belum ada yang bisa kita panen karena sama sekali tunasnya belum nampak, baru kecil-kecil banget. Kemudian dari durennya itu ada nampak beberapa biji lagi, sekitar dua buah lagi, tapi juga belum jatuh. Kemarin baru satu jatuh dan ditemukan oleh si Abang Bagas. Nah, kali ini saya daripada nggak bawa hasil, jadi saya mau ngumpulin aja sisa serbuk gergaji dari potongan batang pohon duren dari punya tetangga. Dan ini serbuk gergajinya udah lumayan hampir setengah tahun, jadi udah mateng dan udah siap untuk kita tambahkan ke tanaman-tanaman hias kita ataupun ke tanaman cabai kita ya. Jadi fungsinya sebagai mulsa dan juga buat tambahan hara bagi tanaman di kebun kita. Oke lah teman-teman, sekian dulu ya ngebolang kali ini, kemudian yang tadi masak-masaknya dari Dapur Gemar. Dan terima kasih banyak, semoga menghibur untuk teman-teman sekalian. Sekian dulu, wassalamualaikum, bye-bye. Semangat terus buat tanam-tanamnya.